Sobat BNN-ku, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan Sat Lantas, juga Satres Narkoba Polres Kuningan, juga dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan melakukan tes urin kepada sopir dan kenek yang bertempat di Terminal Tipe A Kertawangunan, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan untuk deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kegiatan tes urin ini juga untuk memastikan para sopir yang bertugas mengantar penumpang antar kota ataupun antar provinsi berada dalam kondisi yang sehat sehingga potensi kecelakaan bus dapat dihindari. Wave Beats Music. Sebelumnya Bapak, perkenalkan saya Dahana dari Humas BNN Kabupaten Kuningan. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan tes urin ini. Izin Pak Kasat dari Dinas Perhubungan menyambut baik karena memang sekarang situasi angkutan umum memang sangat memprihatinkan dikarenakan juga kita kecelakaan tinggi dan juga banyak pengemudi kita khawatirkan ada ketergantungan terhadap obat-obatan. Maka kita sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh BNN dengan mengecek kesiapan daripada pengemudi itu sendiri. Bapak, mungkin saya lanjutkan ke Bapak. Sebelumnya Bapak dengan siapa, dari mana, boleh dijelaskan? Oh iya, saya dengan AKP Vino Lestari, saya dari Polres Kuningan sebagai Kasat Lantas Polres Kuningan. Bapak, ini kegiatan ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Satlantas Polres Kuningan, betul Pak? Oh, dalam rangka apa? Jadi memang kegiatan ini kita gagas bersama-sama, jadi tidak hanya dari kami, dari Dishub, dari BNN, termasuk juga dari POM. Nah, kami berinisiasi untuk melaksanakan penertiban khususnya di Terminal Kertawangunan ini dalam rangka untuk mewujudkan konsep secara lancar gitu. Bapak, apabila ditemukan ternyata ada yang positif menggunakan misal atau di tesnya hasilnya positif, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Kasat Lantas atau dari Polres Kuningan itu sendiri? Baik, yang pasti kita harus tahu dulu bahwa untuk berkendaraan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kendaraan yang layak jalan. Oleh karena itu kita menggandeng Dishub untuk menentukan kendaraan tersebut layak jalan atau tidak. Kemudian kelengkapan administrasi. Nah, itulah ada peran kami di situ untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasinya berupa SIM maupun SNK. Kemudian kesiapan dari supir itu sendiri. Oleh karena itu kami mengajak dari BNN untuk melaksanakan memeriksa kesiapan supir dengan melaksanakan tes urin. Nah, apabila nanti kami temukan pengemudi atau supir ini positif, otomatis yang pertama akan kami proses ataupun akan kami tindak lanjuti, akan kami telusuri kronologisnya seperti apa. Yang kemudian yang kedua, kendaraan tersebut tidak akan kami laksanakan, tidak akan kami berikan izin dulu untuk beroperasi. Jadi nanti kita akan proses sesuai dengan aturan yang ada. Bapak, ini kan kegiatan yang digagas oleh Polres Kuningan. Kesiapan BNN itu sendiri dalam mendapatkan undangan atau untuk kegiatan ini seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya ini merupakan sinergitas ya antara BNNK Kuningan dengan pihak Polres Kuningan. Ada tidak ada undangan, ini merupakan suatu kegiatan yang wajib kita laksanakan untuk mengamankan masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kecelakaan, kalau yang menyangkut masalah teknis kendaraan itu bukan kewenangan dari kami, tapi mungkin juga disebabkan oleh hal-hal yang lain, faktor human error, karena manusianya mungkin mabok, mungkin manusianya tidak sadar atau mengemudikan kendaraan dalam keadaan tidak fit gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat. Juga mengantisipasi mungkin apabila ada barang-barang lain yang dilarang yang dimasukkan ke dalam kendaraan, itu nggak boleh. Apakah itu mungkin obat-obatan atau barang-barang berbahaya yang lain, itu nggak boleh. Nah, sekaligus juga di sini kita memberikan edukasi kepada supir dan kernet tidak boleh membawa barang-barang yang dilarang. Juga sebagai antisipasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat Lantas juga itu yang terkait dengan
kegiatan hari ini tes urin. Nah ini juga untuk mengantisipasi, melihat secara langsung apakah supir atau kernet yang bersangkutan yang kita tes urin secara selektif prioritas, tidak semuanya sebagai sampel kita lakukan. Ini untuk pertama memberikan shock terapi kepada mereka, jangan menggunakan obat-obatan. Yang kedua, memberikan satu kepercayaan, keyakinan kepada masyarakat bahwa kendaraan yang ada di Kuningan itu aman dengan supir yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, pihak Dinas Perhubungan, dan juga dari BNN sendiri. Alat tes yang digunakan dari BNN itu berapa parameter Pak untuk tes urin pada? Kalau BNN itu sesuai dengan peraturan Presiden dan diperkuat dengan peraturan Kepala BNN RI, minimal 6 parameter. 6 parameter itu amfetamin, metamfetamin, HCl, benzo, kokain ya. Ini apa satu lagi ya? Yang pokoknya ada 6, saya lupa satu lagi. Jadi ini ke 6 parameternya ini harus dites minimal. Nah, namun yang kami pakai biasanya kita menggunakan di atas 6 parameter. Ini yang ada Somadril. Somadril itu obat-obatan. Ya mungkin menggunakan tramadol, ya dumolid, Riklona dan sebagainya. Itu bisa terdeteksi kalau memang dia menggunakan hal itu ataupun pesisi seperti itu. Ini yang tidak boleh kita kita harapkan supir-supir ini tidak lagi menggunakan obat-obatan terlarang karena akan berbahaya buat dirinya maupun orang lain. Mungkin tadi dari Kasat Lantas sudah dijelaskan apabila ada yang positif tindakan apa yang akan dilakukan. Kalau dari BNN itu sendiri seperti apa Pak? Apakah akan langsung ditangkap seperti itu atau seperti apa? Karena kita ada 2 hal ya, diamanatkan dalam pasal 54 Undang-Undang 35 2009 bagi korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika itu nggak langsung ditahan, tapi kita amankan dia, kita lakukan screening test, kita perdalam tes urinnya, kita lakukan assessment untuk mengetahui seberapa lama dia menggunakan obat-obatan itu, jenisnya jenis apa saja. Nah dari situ kalau memang dia menggunakan hanya untuk kebutuhan diri sendiri karena faktor X ya, dia butuhkan untuk 1 hari dengan barang bukti tidak ada atau barang bukti di bawah SEMA nomor 4 2010, maka yang bersangkutan nggak boleh ditahan, yang bersangkutan akan lakukan tes urin. Namun dari kepolisian kalau akan menindak itu wajar, dari Dinas Perhubungan akan menindak wajar, karena walaupun dalam SEMA itu dilarang, tapi kalau orangnya error menggunakan kendaraan, kasihan penumpangnya nanti, gitu kan. Dan untuk transportasi ini harus tegas. Nah, namun dalam sisi hukum memang yang bersangkutan harus direhab. Artinya kendaraan tersebut bisa jalan, supir harus diganti dengan orang yang sehat. Jangan memaksakan orang yang dalam keadaan error, dia harus diobati dulu, direhabilitasi, disembuhkan dulu, baru nanti bisa mengemudikan kembali kalau sudah kita rekomendasikan bahwa yang bersangkutan sehat. Ya, mungkin terakhir Bapak, harapan setelah terselenggaranya kegiatan ini mungkin untuk masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya untuk supir-supir yang berada di terminal ini Pak. Ya, harapan saya supir atau pengemudi ataupun cadangan ataupun kernetnya dalam kondisi fit ya, betul-betul sehat, cukup tidurnya, cukup istirahatnya, tidak menggunakan barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi ya. Tidak juga dia melakukan hal-hal yang tidak bagus, antara lain mengizinkan ada barang terlarang, barang haram, barang berbahaya untuk diangkut karena faktor keuntungan, faktor pembayar dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan. Itu harapan saya untuk kendaraan. Untuk masyarakat, harapan saya juga masyarakat percaya seluruh transportasi yang ada dari Kuningan, dari terminal Kertawinangun tipe A ini, masyarakat percaya penuh bahwa kendaraan ini betul-betul steril, supirnya steril kendaraannya, dan layak jalan untuk roda dan spesifikasi dari kendaraan. Sehingga kendaraan ini jalan meninggalkan Kuningan menuju ke tujuan, insya Allah dalam keadaan aman, selamat sampai tujuan, tidak terjadi apapun juga. Bapak, mungkin cukup Bapak, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dahana dari BNN Kabupaten Kuningan. Saat ini saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Imawan. Bapak supir juga ya? Ya. Iya. Mobil apa, jurusan apa Pak? Jurusan ke Jakarta. Ini yang 38 Agnes Kang. Bapak sudah dilakukan tes urin? Udah. Oh sudah. Gimana perasaannya Pak? Apakah ada ketakutan? Ya biasa atau santai aja ya? Biasa aja, sama santai aja. Udah sering begini jadi kenapa takut lah? Itu kan buat kita juga. Kalau kita yang positif negatif ya buat kita juga. Kalau positif ya alhamdulillah, kalau negatif ya berarti
kita ada kendala di badan kita sendiri gitu. Itu aja. Berarti Biasa Bapak, aja. Biasa aja, nggak ada Tenang aja takut, sama nggak ada takut, udah biasa. Karena apa, jiwa kendaraannya resikonya begitu. Kita jangan takut karena kita utuh atau ibaratnya ya komplit lah gitu. Kalau masalah tes urin mah ya sama, sering bukan sekali 2 kali, jadi perasaan sama, tenang lah. Iya, udah biasa. Iya, berarti udah ya. biasa, udah tenang. Berarti menurut Bapak, tanggapan Bapak mengenai kegiatan ini seperti apa? Bagus. Oh, bagus. Bagus, harus itu bukan bagus lagi, harus. Apalagi jiwa supir kan kadang-kadang kendalanya ada aja di jalan, kadang-kadang kita enggak ini, kadang-kadang ya ada aja lah. Kalau nggak ditesi, harus bagus sih, lebih bagus, jamin bagus. Iya. Mungkin kalau misalnya nih Pak, ternyata ditemukan hasilnya positif, misalnya entah itu kan kalau positif bisa dari makanan atau dari apa, mungkin apa yang Bapak akan lakukan? Ya kalau bisa masih jangan dilanjutkan perjalanan lah, buat mencegah apa-apa. Kadang-kadang kita kan siap, tapi kan badan nggak fit, kadang-kadang ya risikonya sering kecelakaan patah ya jiwa kita sendiri sih, dari diri sendiri. Apa kitanya sehat, siap apa enggak gitu. Bagus, ini lebih bagus ya. Mungkin terakhir deh Pak, pesan untuk warga Kuningan deh, maksudnya untuk larangan untuk tidak menggunakan narkoba atau menggunakan obat-obatan ketika sedang mengemudikan kendaraan, seperti apa Pak? Dari Bapak mungkin untuk Kalau masyarakat kata atau saya ya lebih baik mah jauh dari obat-obatan, apalagi bawa kendaraan resikonya gede. Kita jangan lihat sendiri ke depan, tapi kita lihat ke belakang, ada siapa. Itu lebih baik. Minum obat ya sewajarnya aja. Kalau ibaratnya kita harus diminumkan obat ya jangan bawa kendaraan lah. Kalau kata dokter juga kalau obat tuh ibaratnya ngantuk lah. Kalau bisa mah ya istirahat lah. Ini lebih baik, lebih bagus lah. Lebih bagus. Ada operasi begini sama setuju saya gitu. Pribadi saya setuju. Kadang-kadang orang kan takut apa karena ada kekurangan. Kalau kitanya kumplit ya jangan takut, biasa aja. Sering saya gitu. One on run. Oke, siap. Makasih Bapak ya. Sama-sama.